kalau misalkan kita doa, kan ada yang bilang, udah doa nggak usah keras-keras, Iya. nanti kedengaran nama yang lain, riak lo segala Itu macam. nggak Itu boleh. bener nggak sih, Beb? Sebenarnya gini, orang tuh sering nuduh ria. Orang ngepost di medsos Ria. tentang kebaikannya ria. Ria. Padahal bisa jadi problemnya adalah bukan ria, tapi iri. Artinya doa kita itu harus rasional. Jangan sampai gak rasional. Karena doa iblis sekalipun, kalau dia sesuai dengan ketentuan Allah, dikabulkan. Iblis berdoa. Jangan terlalu mundur dong, Diam. capek pala gue nih. Oh ya udah. Oke, sekarang kita masuk ke ceramah cerita sama Ana. Sesuai yang kita minta waktu itu, Beb. Oke. Ada pertanyaan Titipan. dari bintang tamu kita. Iya. Dan ini pertanyaan datangnya dari Embelak Cobra. Wah, gak usah lah. Ya Allah ya Rabbi, semoga di bulan Ramadan ini dengan diijabahnya doa-doa ya Allah, ditambahkan dan dibanyakkan rezeki hamba ya Allah. Ya Allah, banyakkan juga rezeki hamba ya Allah, lebih dari dia ya Allah. Ya Allah, hamba pengen jadi orang yang kaya raya ya Allah. Ya Allah, hamba pengen jadi orang yang lebih kaya lagi dari dia ya Allah. Ya Allah, hamba pengen punya mobil Denza ya Allah. Ya Allah, hamba pengen punya mobil Densu ya Allah. Ya Allah. Denso orang. Hah? Denso orang. Mobil dia kan mewah-mewah. Iya sih. Boleh kan? Boleh. Iya, ya Allah saya pengen mobil Denza 2 ya Allah. Ya Allah, semoga bisa nambah rumah ya Allah. Ya Allah, saya mau punya rumah di setiap kabupaten ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, semoga bisa jalan-jalan keliling dunia ya Allah. Ya Allah, pengen keliling akhirat. Nggak cuma dunia, Nanti. surga. Nanti. Pokoknya gue mau ngelebihin lo aja. Kenapa Lu nggak sih? cuma keliling dunia, gue nggak cuma keliling dunia dong, dunia akhirat gue terkeliling, insya Allah sorga gue. Ya Allah, hamba pengen punya istri yang pengertian ya Allah, yang gak marah-marah ya Allah, yang gak suka. Doa apa lu? Hah? Ulang. Ya Allah, istri kayak begitu buat dia aja. Ya Allah, istri kayak begitu buat dia aja ya Allah, ya Allah, kayak begitu. Istri gua. Ya kan takutnya ntar ke depan kita nggak tahu. Ya Allah, semoga dia tidak mendengarkan doa ini ya Allah. Ya Allah, semoga dia denger ya Allah. Doa apa lu? Lu mau marah apa mau ketawa? Gue pengen nabuk dia jadinya. Ya Allah, jangan biarkan dia menabuk aku ya Allah. Doa apa lu? Ya cuman bilang ya Allah pengen punya istri yang pengertian. Emang belum? Bukan, iya kan kalau kamu lebih pengertian lagi alhamdulillah yang gak suka marah-marah. Apa lo? Hah? Apa gini sih ceritanya? Kok ceritanya dari dalam rumah? Sama orang lagi. Sama bini orang lagi. Oh gitu. Harusnya dari sini. Ada apa nih ribut-ribut? Gitu. Dari sini nih. Ada apa ribut-ribut? Dari tadi bikin cerita nggak genap. Ada apa ribut-ribut? Nah gitu. Kok bisa sama Lah, emang itu kamar? Itu enggak itu kan, ruang rumah, belakang. ini rumah. Oh, itu rumah. Dari sana kan aja lah. Ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu paling tidak kita harus mengendalikan diri kita. Dia siapa sih datang-datang ceramah? tetangga kita dia tinggal belakang rumah, bukan ceramah ngingetin. Gak dikasih mimbar, gak dikasih apa-apa. Nih, ceramah. benar. Ngingetin. Seringkali yang kita lakukan itu hanya mengingatkan. Iya. Soalnya sebenarnya nggak perlu diajari karena sebenarnya kita tahu deh. Cuman lupa aja. Iya kan dari kecil kita diajarin tapi lupa akhirnya kita ngingetin lagi. Gue bukan mau ngajari. Ngingetin mah boleh ya. Ngingetin mah harus. Harus wajib ngingetin. Harus. Lo soalnya berisik berdua, dia sampai diganggu nih. Kan gue cuma doa ya Allah, gue pengen punya istri yang pengertian, yang gak suka marah-marah, yang gak suka ngejawab, yang gak suka, ya gitulah. Jangankan sama istri ya. Itu suatu hari Nabi Muhammad lewat di depan rumah seorang perempuan yang dia marah-marah sama budaknya. Bukan sama suaminya, bukan sama pasangannya, tapi sama budaknya nih. Kemudian kata Nabi, kamin saimin laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa seperti dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Makanya puasa itu seharusnya bukan cuma makan, minum, sama tidur dengan pasangan yang sah, tapi juga amarah ditahan. Nah, biar pahalanya spesial. Jadi boleh lo berdua berantem tapi pelan.
Maksud lo apa doa Enggak, tadi? sama aja. Oh, sama itu nggak boleh. Mau soft spoken juga tetap. Nggak boleh. Tapi itu cara terbaik, Beb. Iya. Itu cara terbaik. Karena kita tidak teriak-teriak, tapi kita bisa menyampaikan apa yang ingin Boleh, kita kan? sampaikan. Betul, yang penting Boleh. tapi tetap kata-kata yang baik dan keluar dari hati bukan dari nafsu. Coba gimana? Kamu kalau marah soft spoken, gimana? Kamu kan pernah waktu itu kan marah soft spoken. Ngomong apa tadi lu Monyong? Hah? Coba di dalam doa apa? Tuh. Saya- Kalau kayak gitu gimana, Beb? Itu kan soft spoken kan? Iya. Soft spoken kan? Nggak marah-marah, nggak marah-marah. Gini, Nggak marah-marah, kalau- nggak ada nada lebih tinggi dari Kalau suami. udah modelannya begitu, sebaiknya yang misahin bukan gua. Siapa? Kau aja lah. Sama Jim. Kalau istri udah begitu, suami udah begitu mah. Astagfirullahaladzim. Enggak, soalnya kan kita dari tadi nih sambil nunggu buka puasa, doa sebanyak-banyaknya kan doa di bulan Ramadan dijabah katanya. Iya. Betul. Iya kan? Sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang spesial. Tapi di semua tempat dan di semua waktu sebenarnya doa kita diijabah. Karena itu janji Allah. Uni astajib laku. Berdoalah maka pasti akan aku ijabah. Cuman kadang kita gak sadar. Oh, Ketika diijabah misalnya kita minta sukses. Maka Allah kasih prosesnya dengan berproses secara berat. Nah, kadang kita gak sadar, lah, gue kan minta sukses kok malah dikasih proses gitu. Ya ini proses jalan menuju sukses. Kadang kita gak sadar. Kemudian yang kedua, kadang kita gak ngasih waktu kepada Allah. Gue minta naik haji gitu misalnya. Tapi udah 5 tahun, 10 tahun kok gak naik-naik gue ke haji gitu. Kadang kita gak ngasih waktu kepada Allah untuk mengabulkan doa kita. Berarti maksudnya doa di bulan Ramadan biasa aja, nggak ada nilai yang spesial. Ya ada nilai Ada yang kan? spesial. Segala sesuatu di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Mau itu doa, maka pahalanya dan lain sebagainya pasti dilipat gandakan. Tapi bukan berarti, wah doanya nunggu Ramadan aja gitu. Enggak. Karena semua waktu dan semua tempat doa itu diijabah sebenarnya sama Allah. Berarti bisa dibilang dia ini sekarang adalah proses untuk nanti mendapatkan hasil. Iya, hasilnya istri yang pengertian itu. Iya. Iya. Bukan gue aja jadi pengertian gitu. Iya kan istri yang pengertian itu bisa jadi elu. Iya, maksudnya. tapi udah berubah. Udah berubah. Iya, udah berubah. Pengertian. Akhirnya tuh optimis gitu loh. Enggak, emang gue bilang kurang pengertian apa sama lu? Nah ini kan Banget, pengertian. Terus lu masih doa begitu. Ya kalau orang pengen doa yang baik kenapa emang? Gak ada yang Ya salah. berarti kalau doa kan berarti yang belum tercapai, Bipe. Yang Oh. Lu gak tau rumah tangga gua. Enggak, biasanya ya kalau cowok itu butuhnya pengertian. Soalnya biasanya laki-laki tidak bercerita. Tapi kalau cewek biasanya butuh perhatian. Lo udah Karena dia sudah sangat bercerita. Udah gak perlu Nggak ngertiin perlu- lagi. nggak perlu ngertiin Nggak lagi. ngerti. Dia cerita butuh 20.000 kita kata. perhatiin ceritanya. Iya. Kadang gue ya kadang udah sama bini gue. Ngeliatin pas dia ngomong. Kadang aja masih ketahuan tuh. Pikiran lu kemana? Padahal mata kita udah ke dia ya. Pikiran aja dia bisa baca tuh. Jadi Itu suzon gak sih masuknya? enggak fakta. Emang lo nggak mikirin Jangan nutupin. ceritanya. Udah kamu siapin bukaan dulu. Ya, Bib membuka pakai apa, Bib? Saya buka pakai kurma aja lah. Kurma lagi. Udah ada Kongguan. 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 Udah Iya, ada. buahnya lo nggak mau ganti-ganti. Masa itu doang? Buahnya. Kan kemarin Sunnahnya kurma. kan kurma. Iya, kurma Lu kan nggak- 3. nggak sunnah nih. 3, sabar. Lu yang sabar. Kan Kurang ajar banget lu. kurmanya 3. Udah, kan kemarin dimakan kurma 14. Kan 3, sunahnya 3 doang. Mestinya 15. Berarti Oh, hari iya. ini satu lagi. Iya benar tuh lagi. Biar jadi 15. Habis itu ditambahin apa gitu, nangka, apa pisang goreng Kenapa gitu siapa pakai tahu. nangka? Nggak usah Habis- dong. Nggak usah. Oke, Cempedak, kalian mau cempedak. ribet? Gua pengen duren. Ya boleh. Ada? Ya udah. Kamu ke Kalibata dulu, depan Kalibata City. Kan dia yang suka ketebak. Cari, gua mau tahu cari durian yang mereknya Kongguan ya. Gua mau tahu. Karena hari ini lagi harinya Kongguan. Gua mau ada merek lain. Ya, makasih ya. Udah mulai ngatur ya. Karena mungkin pakai jempol. Makasih Bu Bos. Ya, Udah, saya siapin dulu. belakang dulu ya. Oke. Iya. Beb, nih gue perhatiin. Lu gak punya rumah ya? Apa? Lu udah tiap hari buka puasa di sini sih? Enggak. Apa sih? Diusir dari kontrakan apa gimana sih? Kagak, memang begitu. Orang Enggak, takutnya butuh uang kita pinjemin gitu. Masalah terakhir apa sih, Bib? Enggak kan kata Nabi kalau makan bersama itu ada keberkahan tambahan dari kebersamaan itu. Bahkan dalam perkara jangankan ukhrawi, duniawinya aja kalau makan bersama itu walaupun makanan sederhana itu kan terasa sedep kan. Iya sih, lebih enak gitu. Iya, apalagi kalau kongguan bersama tuh. Wah,
Mantap. Dari fotonya aja kan dia bersama keluarga. Ini kan Bersama keluarga keluarga. terdekatnya semua. Betul. Iya kan, ada di situ kan. Iya, makanya kebersamaan itu menjadi enak. Makanya gua enak tuh kalau buka bersama. Nah, tadi ada yang gue sama bos gue lakuin sama-sama. Ini bos lu. Bos gue? Kok mau sih lu? Nggak ada lagi kerjaan. Sekarang lagi fenomena job hugging. Gue job hugging sama dia nih. Oh berarti kalau dapet yang lain lu pindah? Ya iyalah. Gila terang-terangan banget lu. Ya pasti, apalagi kalau gue diajak dia. Kalau gue diajak ngikut, apalagi gue. Mohon maaf nih, gue duniawi aja. Nah, Emang lu tuh gak ada sayang-sayangnya sama partner? ada dikit. Selama masih bisa gue peres, gue temenin. Kalau udah gak manfaat, biasanya gue cari partner lain. Gue sih gak nyari sih partner yang seperti ini. Tenang aja lo. Kurang ajar nih. Dia emang. nggak nyari Iya, katanya. belum apa-apa udah. Kagak bercanda. Ini kan gue tadi lagi bareng-bareng tuh doa, Bib. Apa lebih di iniin juga kalau doanya kalau bersama-sama dalam doa gitu. Doa berjamaah. Betul, betul. Kalau doa berjamaah artinya kan kita saling menopang doa kita. Mungkin kita bukan orang yang dekat sama Allah. Maka di antara jamaah mungkin ada orang-orang yang dekat dengan Allah sehingga itu akan menopang doa kita. Ibaratnya kayak pansos gitu ya? Kayak pansos doa gitu. Oke, Dan iya. jangan dianggap kalau di acara pengajian nih doanya yang dikabulkan pasti yang di panggung. Enggak juga. Karena Bisa yang justru lain. seringkali para nabi dan para rasul itu diberikan pesan oleh Allah bahwa hati-hatilah justru kepada orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat. Oleh karena itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman pernah sama Allah disuruh ke pasar dan dipertemukan dengan ahli surga yang ternyata cuma tukang jual kayu bakar. Oke. Tukang jual kayu bakar, kemudian diikuti sampai rumahnya, nggak ada yang spesial dari orang ini. Cuman ketika mau makan, dia itu selalu berterima kasih kepada seluruh makhluk yang menyebabkan makanan tersaji di mejanya dia dan utamanya kepada Allah. Dan kata Allah, itulah yang menyebabkan dia menjadi ahli surga. Karena Mungkin banyak berterima sederhana, kasih. sederhana kan kayak lu mau makan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah ya Allah. Udah kita makan. Gitu kan kayak sederhana di mata kita ya. Ternyata itu sebabnya dia masuk surga. Ada sahabat Ansar di zaman Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga karena setiap mau tidur maafin semua orang yang berlaku salah kepada dia. Sebelum tidur, Sebelum tidur, di hari itu doang apa semuanya? setiap hari. Di hari itu kan dia setiap hari melakukan itu. Jadi tinggal yang setiap hari dia maafkan. Ya Allah, aku memaafkan orang-orang yang sudah melakukan Kesalahan. kesalahan kepadaku gitu. Betul. Dan atas itu lu bertawasul, ya Allah karena aku sudah memaafkan dosa-dosa mereka, tolong maafkan juga dosaku ya Allah. Oh gitu. Kan ada skema tawasul tuh, minta Iya. perantara. Iya. Jadi makanya kita diajari sebisa mungkin punya deh amalan-amalan khas yang di luar wajib yang menjadi pegangan kita. Misalnya, yang paling enteng dah apaan? Yang paling enteng Mumpung kan bulan itu, Ramadan nih. malam-malam maafin dulu. Gue takutnya semua kalau gue udah orang. bilang gue maafin, ya Allah saya memaafkan kesalahan itu. Tapi sebenarnya hati kecil belum. Ya nggak apa-apa. Kan susah begitu. Nggak apa-apa. Itu kan sama aja kayak pertanyaan, kenapa gua agak berkerudung? Iya karena hati gua belum siap untuk berkerudung. Justru lu kerudungi dulu kepala lu sebagai treatment untuk mendidik hati lu. Iya. Emang sebaiknya sih hati juga. Tapi kalau Iya. belum bisa kita treatment kan. Usaha aja dulu. Usaha untuk mentreatment. Dan katanya kalau misalkan kita doa, kan ada yang bilang, udah doa nggak usah keras-keras, Iya. nanti kedengaran nama yang lain, ria lo segala Itu macam. nggak Itu boleh. bener nggak sih, Beb? Sebenarnya gini, orang tuh sering nuduh ria. Orang ngepost di medsos Ria. tentang kebaikannya ria. Ria. Padahal bisa jadi problemnya adalah bukan ria, tapi iri. Si orang yang lihatnya. lihat. Iya, karena kita nggak tahu ria kecuali kalau kita membongkar hatinya orang dan setiap orang nggak bisa ngelihat isi hati orang lain. Bisa jadi itu bukan karena ria, kita aja yang iri kepada orang lain dengan kemudian menuduh orang lain ria gitu. Jadi bisa jadi nggak ria. Begitu juga ketika doa kita kencengin, bisa jadi bukan karena ria, karena berharap orang yang dengar juga ikut mengamini doa kita. Atau bisa jadi orang yang mendengar itu juga mengalami hal yang sama. Mungkin juga kan. Artinya kita mengeraskan doa kita itu motivasinya tidak selalu pasti ria. Lagian apa yang mau diriain dari doa kan belum kejadian. Pengen mobil, apa yang mau diriain? Malu apa? Masa di Istiqlal, ya Allah mudah-mudahan saya bisa dapet Denza ya Allah, sama rumah di BSD. Gitu tahun malu. Iya. Iya kan? Iya.
pada batas tertentu nggak boleh ngencengin sampai berlebihan. Karena kenapa? Pertama kata Nabi Muhammad, nanti di zaman-zaman terakhir akan ada satu kelompok orang yang berlebihan dalam berdoa. Salah satu berlebihannya itu adalah dalam suaranya. Kencang. Makanya Nabi juga pernah negor, janganlah kamu sampai menjerit dalam berdoa karena kamu tidak menyembah Tuhan yang tuli. Oh, jadi kayak ngeremehin Tuhan kalau begitu. Betul. Makanya doa terbaik itu yang datang dari hati yang tulus. Walaupun tidak dilafalkan sekalipun, asalkan dari hati yang tulus, itu doa terbaik. Tapi tadi kan Ana lagi doa nih, Beb. Lagi doa, ya Allah pengen punya mobil Denza. Terus ada temen Ane nyaut. Ya Allah pengen punya mobil Denza juga 2. Ya Allah hamba pengen kaya. Ya Allah hamba pengen lebih kaya dari dia. Emang doa nggak boleh kompetitif? Saingan mulu gitu. Pertama, kompetitif kalau dalam kebaikan nggak apa-apa. Kata Al-Quran, fastabiqul khairat. Tuh. Pelan-pelan aja. Iya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Terus yang kedua, tapi doa itu harus berdasarkan, bakso siapa? Bukan. Kan lagi puasa. Iya, kan ini udah mau buka. Jadi dagangan gerobak udah mulai lewat. Godaan dia gampang banget bakso. Cuma suara ting-ting aja nggak kuat. Gue tadi nyium bau ayam goreng nggak? Gue nyium. Gue juga nyium. Enak banget ya. Gue kalau ting-ting, soalnya pasti gue ke distract. Karena Kenapa? kalau nggak bakso, intel dia. Gue pasti ke distract. Wah, Emang lu ngelakuin kesalahan apa, Beb? enggak kan, intel kan bisa jadi Takut merek. sama Intel. Merek, Intel merek. Oh, merek. Iya. Anda jangan kesana-sana. Tapi juga kemudian kalau dalam doa yang harus dipegang teguh adalah doa itu harus sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas kita. Artinya doa kita itu harus rasional. Jangan sampai gak rasional. Karena doa iblis sekalipun kalau dia sesuai dengan ketentuan Allah dikabulkan. Iblis berdoa. Pernah berdoa meminta kepada Allah, ya Allah tangguhkan aku sampai akhir zaman, aku akan buktikan kepadamu bahwa manusia ini gampang sekali kami Tergoda. goda. Oh gitu. Maka Allah tangguhkan iblis sampai akhir zaman. Diterima. Karena kenapa? Karena Allah menganggap doanya sesuai dengan Kapasitas dia. harapan Allah dan kapasitas dia bahwa manusia ini memang perlu diuji. Oh. Begitu juga sebaliknya, Nabi Muhammad pernah meminta kepada Allah agar umatnya tidak terpecah. Kata Allah, enggak kalau ini. Keterpecahan umatmu itu adalah ujian bagi umatmu. Jadi doanya Nabi Muhammad pun ada yang tidak dikabulkan. Iya, permintaan Nabi berdoa itu kan salah satunya yang kemarin kita obrolin. Doanya Nabi, minta umatnya tidak dibinasakan. Oke. Oh Nah, iya. permintaan lainnya itu adalah agar umatnya tidak terpecah. Solid. Iya, kata Allah nggak bisa. Itu adalah ujian bagi umatmu untuk melihat mana yang gugur dan untuk juga ujian bagi yang sukses. Jadi balik lagi tadi sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita misalnya kekayaannya segini, posisi segini, gaji segini, tahu-tahu minta tanah 2 hektar di IKN kan nggak rasional. Iya. Iya. Lagian minta tanah di IKN buat apaan? Kalau jadi pindah ke sono kita udah punya tanah. Buat apa? Kan di sana perkantoran. Nah, kok kalau jadi pindah kan udah Ntar fix dulu pindah. kita belum kita fix lagi pindah. mastiin dulu nih. Ini dia presiden mau lagi, kemana. ini presiden sama menteri lagi pada doa, ya Allah, tolong dipindahin jadi gitu. Belum dijabah. Oh, belum. Iya, apa? Lu mau di tanah yang sebelah mananya? IKN. IKN. Yang depan Garuda Pecis, di bokongnya dah. Pak Garuda nih, gue tangan gue sini nih. Kan biar deket sama kalau ada Emang masih ada kecelakaan. sisa lahan 2 hektar? Iya kalau masih ada gue pengen punya emang nggak boleh. Lu mau bikin Tapi apa? lagi-lagi itu kan nggak rasional. Ngapain? Gue ada Bikin di. padel. Hah? Bikin padel. Enggak, Di kalau IKN. bikin padel mah rasional. Yang Rasional. nggak rasional misalnya ditanamin sawit. Oh. Di Nggak rasional IKN. tuh. Ih kayaknya lebih rasional itu dah. Lebih rasional sawit tahu. Bener padel. Beb, Keren pancingan lu, Beb. Tapi Ana dikasih tahu sama orang tua Ana, Beb. Ada struktur berdoa. Emang iya? Iya. Kata nyokap bokap gue nih, kalau struktur berdoa itu utamakan minta ukhrawi dulu, baru duniawi. Akhirat ya? Betul, bokap gue Akhirat juga, nyokap gue juga ngomongin gitu. Masalahnya lu kok gak pernah diomongin gitu sama bokap nyokap lu? Lu gak pernah diajarin nih? Diajarin Doa, sering. adab, ilmu, Ada. akhlak, hilang kayaknya dari diri lu. Ada. Tahu kenal sama Tante Mai ya? Banyak ngajarinnya Tante Mai. Tanya Tante Mai siapa? Siapa Tante Mai? Mak gua. Oh, Iya. lu manggil ibunya tante? Enggak, lu nggak manggil anak emak gua kan pasti tante. Enggak, terserah gua. Enggak. Gua manggilnya halati. Oh bukan iya, tante. pakai bahasa Ya alat. terserah gua, lu ngapain ngatur-ngatur? Ya nggak bisa begitu dong, itu emak gua. Kalau dia minta jadi panggil tante,
Kalau dia Panggillah. Nggak mau gimana? Nggak bisa. Panggillah orang sesuai apa yang dia mau. Kata siapa tuh? Itu kata Ada hadisnya. Nih. apa hadisnya? Jangan Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang iya. Begitu juga dalam berdoa. Ah, Dalam berdoa itu usahakan spesifik. Oke. Spesifik karena Nabi pernah bilang kalau kalian berdoa minta surga, mintalah surga Firdaus karena letaknya yang paling tinggi dan di tengah. Intinya strategis. Oke. Jadi Nabi kan berarti ngajarin minta sesuatu secara Spesifik. Iya. Tapi jangan sampai kayak gua tadi dan kayak dia mendikte Allah. Oh, harus Mendikte begini. itu gimana? Mendikte. Ya Allah, pertemukan saya dengan dia ya Allah karena saya mencintai dia, jadikan dia jodohku. Kalau bukan dia jodohku ya Allah, jadikan supaya dia bisa tetap jodohku. Kalau enggak ya Allah, jadikan dia gak kawin-kawin ya Allah gitu. Misalnya mendikte gitu. Begitu. Emang doa gitu tadi. Sekarang gini doanya. Ya Allah, kalau emang bisa jadikan dia jodohku. Tapi kalaupun aku bukan jodohnya, Ya masa enggak sih ya Allah? bukan kayak gitu. Kalaupun aku bukan jodoh dia, jadikan dia jodoh aku gitu dibolak-balik. Iya. Iya. Jadi- Maksa tetap Jadi maksa. mendikte gitu. Iya, itu mendikte Allah itu sesuatu yang tidak diperkenankan. Jadi spesifik tapi jangan sampai mendikte. Makanya Nabi mengajarkan doa spesifik. Al-Qur'an mengajarkan doa yang bersifat umum. Misalnya Oke. doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya Dunya hasanah wa fil hasanah, akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka selesai itu di doa itu semuanya. Tapi sesekali kita harus spesifik dalam berdoa. Ya Allah, saya minta jodoh yang begini dan begitu gitu. Jadi kalau kita mau jodoh, kita spesifik, ya Allah saya pengen yang rambutnya panjang, Boleh begitu. kulitnya putih, Ciri-cirinya gitu. matanya agak sayu, Iya, bisa dance. bibirnya Bisa agak, dance. kok harus bisa ngedance? Ya orang K-pop sih. Gue pengen jodoh gue K-pop dulu. Gue gak boleh. Nah itu yang gak masuk akal lu doa tuh. Lu minta jodoh K-pop gak masuk akal lu deh. Udah gak masuk Kan akal. ada band K-pop yang dari Iya kita. tapi gak mungkin jodohnya sama lu sih. Kok begini? Bukan. Jadi Yang satu Javin, yang satu K-pop gak masuk. Enggak, tapi spesifik itu boleh gak? Boleh. Kalau jodoh sampai ciri-cirinya Gak kita. apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa kan? Iya jangan sampai tapi mendikte gitu. Ngatur-ngatur Allah. Pokoknya begitu. Karena kenapa? Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku senang kalau doaku dikabulkan sebagaimana permintaanku. Tapi jauh lebih senang kalau doaku dikabulkan sesuai dengan keinginan Allah. Iya, gue benar Karena keinginan denger Allah tuh. selalu lebih baik dari kita. Iya. Maksudnya lu jangan sok tahu bahkan tentang diri lu sendiri. Meskipun ini kan tentang diri gua. Iya, yang paling tahu diri lu adalah pencipta lu. Iya. Yaitu Allah. Kadang kita aja nggak sadar tentang diri kita sendiri. Setuju. Iya nggak? Iya. Contohnya, gua belakangan ini pakai sampo hijab, bayangin. Lu? Iya, gua nggak tahu. Ternyata ketika pakai sampo hijab, gua enak. Ketombe gua hilang dan lain sebagainya. Itu baru tahu gua sekarang. Itu nggak sengaja maksudnya? Itu gak sengaja. Sampo bini gua pakai, Oh. ternyata enak gitu. Kemudian, tapi nggak bikin lo pengen berhijab kan? enggak. Aman. Kopiahan aja nih. Kopiahan. Iya. Terus sama apa ya? Jus mangga. Gua gak suka. Padahal gue suka banget mangga. Mungkin salah satu buah yang paling gue suka mangga. Oke. Tapi jus mangga gue gak suka. Itu baru tahu gue. Baru tahu apa? Ya baru tahu kalau gue gak suka jus mangga. Kenapa? Oh, kenapa? Ada kejadian nyobain jus mangga? Traumatis. Iya, akhirnya nyobain. Gak enak ternyata ya. Padahal, jus mangga nih enak. Ternyata enggak. Berarti kan kita gak kenal diri kita sebenarnya kan. Secara Oh sepenuhnya. iya, sering berjalannya waktu Dan- dikasih atu-atu. Betul, dan kata para ulama, kalau lu kenal diri lu, pasti lu kenal Tuhan lu. Nah, di Man ilmu, arafa nafsa faqad arafa di rabbah. ilmu public speaking itu juga ada tuh Bib. Iya. Begitu. Apa? Jadi cara ini kalau katanya Dale Carnegie bilang, cara tercepat untuk mengenal diri kita sendiri itu adalah dengan melakukan apa yang kita takutin. Karena nanti kita tahu tuh batasan diri kita di Dale mana. Carnegie ini siapa? Dia dari pesantren dia itu lulusan tahun 79. Lu sih pengen ngomongin orang-orang barat. Ini kan dari tadi dia ngomongin orang-orang yang begitu. Ya ini kan agami. Oh, iya. Ini dari sisi Ini lainnya. duniawi. Ahli duniawinya. public speaking. Ahli public speaking. Iya, dia Tapi begitu itu dah. emang ada di ilmunya itu. Itu dia. Apa? Jadi pertama gue mau highlight itu Habib Abu Bakar Gersi. Itu seorang yang kalau dalam bahasa agama itu kata Jalaluddin Rumi, berdoalah kamu terus-menerus sampai tubuhmu itu menjadi doa itu sendiri. Saking seringnya berdoa. Oke. Karena doa ini bukan hanya soal permintaan. Malah yang paling utama dari doa itu soal penghambaan. Dengan lo berdoa kepada Allah, iya. berarti lo ngaku ke Allah bahwa gue hamba lo. Iya. Tanpa lo gue gak bisa apa-apa. Itu utamanya dari doa. Makanya para ulama tuh ngajari, lo masih dikasih kesempatan berdoa, berarti itu udah keren. Berarti lo mengakui diri lo sebagai hamba. Dan
tingkatan tertinggi dari manusia dalam Islam adalah bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, tapi sebagai hamba. Makanya ketika Nabi Muhammad diundang oleh Allah untuk bertemu dengan Allah, ayatnya subhanalladzi asra bi abdihi. Nabi Muhammad itu disebut hamba. Hamba Allah. Bukan nabi, bukan rasul. Itu gelar tertinggi. Jadi ketika kita berdoa menghamba, itu satu kenikmatan tersendiri. Nah, kita diajarkan ketika berdoa, kata Habib Abu Bakar Al-Qursi ini sampai doa terus sehingga tubuhnya menjadi doa. Sehingga banyak didatangi orang untuk minta doa. Minta doa. Kemudian kata beliau, saya sedih karena rata-rata yang datang ke sini semuanya minta dunia. Padahal doa terbaik itu minta akhirat. Kalau akhirat lu dapat, dunia lu pasti aman. Walaupun secara harta gak seberapa, kalau orang udah dekat sama Allah, pasti hidupnya bahagia. Karena kalau lu punya dunia kan belum tentu dapat akhirat. Nah makanya bener kata Sahil tuh. Lu ngomong ke orang, ada ilmunya kan public speaking. Lu bayar mahal untuk tahu ilmunya public speaking. Jangankan public speaking deh. Lu bicara sama anjing, ada ilmunya kan? Ada. Iya kan? Sekarang ada. Iya kan? Ada yang psikologi anjing. Ada. Misalnya gini deh. Tahu, gua kan. Ada yang ngobrol. Sampai gitu. kalau anjing lo bermasalah, kalau anjing lo bermasalah, Anjingnya lo nggak usah sewa kecemat dia, ke gua. lo sewa dia, ntar tuh anjing ntar biar nurut sama lo gimana cara begitu. Anjing itu kan Entar, kan anjing tuh. jangan dijeda begitu. Anjing. Enggak kan? Enggak, kalau Gua ngomongin manggil, anjing konteksnya. anjing tuh kan gitu. Enggak, tadi lu beda. Anjing. Tuh. Babi nih, babi kan haram. Iya. Babi. Kalau anjing ada yang miara kan? Anjingnya yang ke gua. Oh iya enggak, kalau anjing kan ada yang miara. Babinya tadi nggak enak. Enggak, itu kan lagi ngomongin babi kan haram. Ini anjing ada lagi. Babinya Lo ngomong tadi lagi sama lo- dia. babi. Monyet nih. Monyet. Kan ada yang miara. Monyet nih. Enggak ada. Lagi ngomongin Gini deh. kemampuan binatang. Buktinya ya anjing. Apa anjing? Tunjuk lagi. Enggak, misalnya ada anjing dan tuannya nih. Tuannya bilang sit down. Dia duduk tuh Duduk. kan. Sit Itu down kan- apa? Iya, Sit maksudnya down, duduk. sit Sit down, down. sit Sit down. down. Sit down. Gitu dong. Gua enggak, kalau gua Bahasa Inggris dong yang lu gak bagus. ngerti karena lu bukan anjing. Tadi kan gue bilang itu ke anjing. Iya. Iya. Dia ngerti berarti dia. Lu gak ngerti kan? Udah, gue gak peduli ya tembakan kedua. Tembakan pertama bagus banget. Lu gak ngerti kan lu bukan anjing. Enggak. Jadi itu kan. Kalau yang ngomong tuannya dia duduk beneran. Kalau Iya. yang ngomong bukan tuannya dia gak duduk. Nggak duduk. Artinya ada ilmunya dong. Iya. Iya. Atau lu pernah nggak anjing pakai bahasa Jawa misalnya lungguh? Nggak ada kan? Pokoknya Jadi kiri, ada caranya. kiri. Logo apa? Lungguh, duduk. Oh Iya. duduk. Lu bukan anjing, mungkin nggak ngerti lu. Nggak ngerti. Bagus lah. Jadi artinya berbicara kepada binatang sekalipun itu ada Ada ilmunya. ada ilmunya. Nah anehnya ketika lu mau ngomong ke Allah seolah-olah gak ada ilmunya. Iya. Seenak-enak aja lu minta pakai bahasa seenak lu dan lain sebagainya. Makanya para ulama itu cenderung punya tuh doa-doa. Misalnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad punya Ratib Haddad. Itu isinya doa. Banyak munajat-munajat para ulama. Ngajarin untuk kita berdoa. Ilmu dasarnya pertama, jangan langsung minta. Tapi puja-puji dulu Allah. Bersyukur dulu. Ini Beb, Bersyukur, yang mau puja-puji ditanya. pokoknya Allahnya Ya. ditinggikan. Heeh. Kemudian yang kedua, rendahkan kita Serendah-rendahnya. serendah-rendahnya. Baru yang ketiga lo minta. Makanya Nabi Adam, Rabbana, wahai Tuhanku yang maha tinggi, dolamna anfusana. Gua menzolimi diri gua sendiri, wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baru beliau meminta kepada Allah. Iya, soalnya pernah dapat lupa dari siapa gitu ya. Kalau nggak salah dari salah satu majelis Dari gua kali. Enggak, Ini mungkin. masa. Kita nggak pernah majelis bareng. Yeah, Oh ini maksudnya kebaikan, kebenaran. Kebenaran. Oh ini. pasti dari gua tuh. Berebut Lu lupa aja. aja. Berebut. Kebenaran biasanya dari Allah. Berebut. Iya Bukan. kan. Yang nyampein. Perantaranya, yang nyampein ke lu. Yang nyampein ke lu. Enggak. Iya. Iya, kalau nggak dia gua udah pasti nih. Apa Nggak sih ada ini? lagi orang di sini. Bedanya kalau gua majelis taklim, dia majelis ta'lim. Tali. Enggak. Tentang apa? Ini waktu di salah satu majelis, waktu itu gue pernah dapat ilmu ini. Jadi ketika kita mau berdoa sama Allah, kita tuh benar-benar gunakan kalimat yang bukan kalimat itu dengan kata-kata semoga, tapi lu lebih husnuzon sama
sama Allah. Jadi Gimana lebih kayak, kalimatnya? Ya Allah, hamba yakin Engkau akan mendengarkan gitu. doa hamba, dan hamba yakin Engkau akan memberikan atau membukakan pintu rezeki hamba yang masih tertutup, bla 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 bla. Dan kita puji Betul. Tuhan kita, Allah, terus kita rendahkan diri kita. Berarti itu benar ya, Pepe? Betul, karena anak indadoni abdi bi. Kata Allah dalam hadis kursi, aku tergantung praduga kamu kepadaku. Jadi ketika semakin kita menduga-duga, bahkan doa itu bisa tidak lagi bentuk kata-kata. Tapi bentuknya sikap. Misalnya contohnya warung Madura buka di tengah-tengah minimarket yang bersaing. Ya. Itu kan karena dia yakin kepada Allah. Oh, Dia buka iya, di sana paham dan deh. akhirnya laku. Laku. Iya. Banyak orang yang nggak ngitung rezekinya Betul. berapa karena gue yakin gue pasti dipenuhin terus sama Allah gitu kan. Betul, Misalnya kayak gitu. betul. Nanya. Buka parfum lu dicondet berjejer. Iya, Ya, bener. Ratusan parfum Bener. semua ada, tapi dia yakin kan. Ada yang rezeki buka nggak akan Pertamini di bertukar. samping Pertamina. Betul. Tetap ada yang beli. Betul. Ini kita buka parfum di Kuningan. Iya. Buka Starling di depan Starbucks. Nah, itu memang beda jauh sih Beb sebetulnya. Starling sama Starbucks. Yang satu kan kopi 5.000 Beb. Iya. Yang satu 50. Iya. Iya. Jadi artinya bisa doa itu dalam bentuk sikap. Sikap. Kita. Makanya doa itu bagian dari usaha. Usaha itu perwujudan dari doa. Kadang kita berdoa tapi gak usaha, kemudian ngomel-ngomel sama Iya. Allah. Banyak tuh celah-celah yang orang akhirnya menganggap enggak sih doa gue belum diterima sama Allah, atau doa gue gak diterima padahal Allah janji akan mengabulkan doa kita. Sebenarnya problemnya di kita karena gak sadar. Gak sadar belum usaha, gak sadar doanya gak masuk akal, gak sadar proses untuk mengabulkannya sedang dijalankan. Pokoknya gak sadar aja kita. Nah, jujur nih. Lu Par, Bapak. Manjat. Sat Dojo. Mending Awam kayak gua selalu nganggap kayaknya gak usah disclaimer. Lu gak usah disclaimer, kelihatan awam. gak usah begitu. Enggak, gua tuh kayak selalu kayak ngerasa enak ya, ahli agama, ustadz atau apa gitu. Jangan-jangan doanya sering diijabah gitu kan. Karena kan ya secara ilmu lebih tinggi dari gue gitu-gitu kan. Lu jangan terlalu mundur dong. Diam. Capek pala gue nih. Oh ya udah. Ada nggak doa lu, Bib, yang diijabah gitu? Tapi lu tahu banget kalau ini kan udah gue doain sejak lama nih, alhamdulillah sekarang diijabah gitu. Iya. Ada? Yang lu minta followers 6M. Emang lu minta begitu sama Allah? Nggak minta gue gitu. Gue inget kok. Itu mah amanat aja dari Allah. Keren. Doa yang udah lama. Ya pokoknya doa-doa yang udah pernah diijabah kalau lu masih inget gitu. Konten FYP, Tadi. minta konten Enggak, FYP. terlalu sederhana. Apa? Terlalu YouTube sederhana. meledak, YouTube meledak. Enggak. Outer Shopee. Enggak. Apa? Kaos band. Enggak. Celana jogger. Dikenal banyak orang, Ya, banyak betul. orang. Jadi artis. Dimintain foto sama Kang Cilok. Itu barometer, Beb. Bare minimum orang terkenal. Itu dimintain foto. Enggak, sama biar Kang minimum Cilok. orang terkenal. Apa? Itu adalah fotonya ada di punggung truk. Oh, itu Oh boleh. iya. Atau quote-nya. Antum ada? Pernah ada tuh. Mantap terkenal dia. Enggak. Udah ada. Doa gue yang udah dijabah bertemu dengan kalian berdua. Masya Allah. Banyak tuh luang waktu itu. Ngapain doa ketemu sama gua sama dia? Enggak. Doa gue yang mungkin alhamdulillah sudah berangsur dikabulkan, dan gue bangga sekali dengan doa ini. Karena doa ini bukan utamanya doa gue, tapi doa yang gue ikuti dari doa ayah gue. Jadi ketika kelas 1 SD, ayah gue tuh nulis cita-cita gue menjadi ulama yang rasional gitu, ulama yang intelektual. Bokap lah Habib Ja'far nih berarti. Iya, Habib Ja'far. Dia bilang, gue pengen tuh lu dakwah ke artis-artis. Waktu gue kecil, dia lihat TV tuh, ini orang-orang baik nih. Karena bapak gue 40 tahun ngasuh yayasan pendidikan. Jadi relatif tahu lah muka-muka, wah ini tingkah-tingkah, oh ini sebenarnya orang baik, cuman pencitraan aja kayak nakal gitu. Dia selalu bilang, itu semua artis-artis itu baik. Cuman dia tidak terpapar oleh dakwah yang tepat. Gue pengen suatu hari anak gue memapar mereka. Itu menurut gue doa yang jauh sekali dulu. Karena gue di kampung, bukan siapa-siapa. Menonton TV tabung. Pokoknya itu sesuatu yang jauh banget. Bahwa suatu Homogen hari, juga orang-orang. iya. Gue suatu hari ketemu aja sama artis gak kebayang. Ya. Gue ke Jakarta pun gak kebayang. Karena ya gimana sih orang kampung gitu. Gue SD aja di dalam kampung, bukan di dalam kampung. Di sana-sana juga di samping rumah gue gitu. Tapi
Suatu hari akhirnya sekarang gue bisa bertemu dengan para artis, berteman, kemudian berdakwah dengan mereka, memberikan solusi bagi kehidupan mereka. Itu satu doa yang menurut gue senang karena pertama bermanfaat sekali bagi banyak orang. Kan ketika kita ngomong ke artis itu, bukan hanya kita pengen dia yang berubah kan, tapi kita pinjem mulutnya dia untuk berbicara ke audiens dia sehingga audiensnya juga banyak. Snowball, Iya. makin gede. Yes. Tapi kan ini Snowball doa effect. Snowball. Iya. Lu gak ngerti kan? Nggak ngerti. Lu bukan anjing sih. Balik lagi. Ini mah bahasa anjing. Bet ya. Tapi itu salah satunya ya. Maksudnya Itu karena salah satu utama. karena bokap bilang begitu ke lo, jadi lo tahu itu doanya bokap dan lo juga mendoakan itu. Iya, dan doa itu dimanifestasikan di cita-cita di rapot gua kan. Maksudnya kadang kita tuh ketika berdoa jangan cuman kata tadi kan. Kalau bisa sampai menubuh di kita dalam usaha, dalam pikiran. Inilah jadi manifest ya. Ya. Iya, jadi manifest. Tapi kalau doain yang jelek-jelek buat orang, Nah, itu tuh Bib. Katanya kalau kita doain jelek ke orang, nanti doanya balik ke kita. emang iya? Kalau lu sih Kok gue sih gitu? Gimana sih? Kok spesifik? enggak. Gimana? Pertama ya, kita jangankan doain jelek ke orang. Kita berkata jelek ke orang aja itu gak boleh. Tadi ngatain anjing. Enggak, itu kan emang ke anjing, ke Tadi ngomongin binatang. anjing. Iya, tadi arahnya Lu nggak mirip anjing, lu bukan anjing jadi nggak ngerti gitu. Nggak nyimak sih, ya? Nggak nyimak lu. Iya. Mie aja nyimak. Nyemak. Bukan lo yang seneng lo, gue juga bangga. Nggak gini. bisa paham jokes ya. Iya. Konteksnya kalau kita doain orang yang jelek-jelek kan pasti kita terzolimi. Iya, jadi Masa nggak boleh? Pertama kan berkata buruk aja kepada orang lain nggak boleh, apalagi sampai doain. Berarti melibatkan Allah dalam perkataan buruk kita. Kemudian yang kedua, menzalimi orang lain itu dilarang dalam Al-Quran. Apalagi lu ngajak Allah untuk ngezalimin orang lain dengan doa buruk gitu. Dan yang ketiga benar kata Kamal. Gue Kemal apa Kamal gitu ya. Kamal. Kalau Di Kemal- Arab nggak ada e. Kalau yang Kemal Kamal Iya, tuh Kak. kalau yang Kemal lebih sukses. Oh gitu. Kalau Kamal ini sekarang lagi proses. Oh gitu. Nanti kalau Tapi- udah sukses Kemal. Tapi dia sekarang udah terkenal di mana-mana. Di mana? Iya. Contohnya? Sekarang klipernya dia banyak. Iya. Emang bisnis tuh. Bisnis. Oh yang Clipper ya, Iya. betul. Iya. Bisnis. Tapi sekarang dia lagi naik daun banget. dia. Berarti kan belajar silat. Dia belajar silat. Dia sekarang belajar silat dia. Gak ada maknanya tapi dia, apa? Maksudnya lagi naik daun banget. Amin. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah, amin. Enggak, belum kelar nih pertanyaan gue. Iya. Yang Gimana tadi jadi sampai mana nih? Terakhir, bener Kamal. Kalau terzolimi, gimana? Iya, benar kata lu bahwa doa buruk itu akan jangankan doa ya, apalagi doa, kata-kata yang buruk kata Nabi Muhammad itu akan naik ke langit, Terus? kemudian akan kembali kepada kita sebagai sesuatu keburukan. Oh, Dan gitu? kata-kata, apalagi doa yang baik akan naik ke langit dan datang lagi ke kita sebagai kebaikan. Karena itu Al-Quran bilangnya nasantum ahsantum di anfusikum. Kalau lo berkata baik, berbuat baik, berdoa baik, itu sebenarnya untuk diri lo sendiri. Tapi ini buat orang yang zolimin kita loh, Bib. Masa kita doain yang baik? Loh, iyalah. Ya kan biar jadi kebaikan buat lu juga maksudnya begitu. Nah, nggak mau gua. Ada loh orang-orang yang sebenci itu gini. sama orang kan ada ya. Iya, yang kalau lo ngelihat orang buruk, Ya. satu-satunya satu-satunya spesies yang pengen orang buruk itu masuk neraka adalah iblis. Gue ngeliat orang buruk. Kalau ngelihat orang buruk, kita pengen dia berubah jadi baik agar bisa masuk surga. Makanya kita doain dia berubah. Kita benci kelakuannya, nggak benci orangnya. Kita doain, ya Allah semoga dia berubah jadi baik. Lu gak kenal sih orangnya. Iya sih. Hah? Siapa? Yang dia maksud gua. Siapa lu? Masa berarti Bisikin. nyumpahin orang jelek-jelek tuh gak boleh? Apalagi nyumpahi. Ya kan nyumpah kayak doa gitu. Iya, apalagi. Ya Allah semoga Yang dia menyakiti. celaka misalnya. Iya. Siapa orangnya coba? Coba lu bisikin gua. Nih sini di kuping yang ini. Gak berani gua. Coba. Coba lagi. Fotonya ada di kabinet. Mau mana lu? Udah. Mau mana? Ringnya itu aja lah. Ringnya itu aja lah.
Itu aja lah. Ada di kabinet laci rumah gua. Gua taruh fotonya di situ. Oh, itu masih ini temen ya? SMP. Oh, gitu. Temen sekolah. Gitu. 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 Gue sampe udah gak mau nyapuin. Gue udah shock duluan. Gue gak nyangka sih. Gue tadinya mau main, dia bisikin ke lu bisikin ke gue. Oh kalau gitu iya sih, gue mau bilang gitu. Tapi maksud gue bukan lah. Gak usah lu sebut. Kenapa lu sebut? Katanya kabinet. Kabinet rumah gua ada lacinya. Laci kabinet, ada tumpukan foto di situ. Kabinet kan lemari, gitu. Jadi janganlah. Bahkan kalau gue sampai dididik menjadi kebiasaan meskipun spontan. Uhuy. Silakan uhuy. Masih aja. Itu butuh kebesaran hati loh, Bib. Enggak, kalau dibiasakan, sesuatu yang luar biasa jadi biasa. Contohnya, ayah gue tuh semarah-marahnya sama gue. Mentoknya, dia akan bilang, Allah yahdik. Kalau orang Arab tuh biasanya begitu. Apa itu? Ya Allah yahdik, semoga Allah ngasih hidayah kepada lu. Itu termarahnya bapak gue. Allah yahdik. Iya. Biasanya kan gitu. Sambil nadanya, Tinggi. oh iya, ningsi melotot. Bisa takut juga. Bokap gue juga begitu. Allah yahdik. Allah yahdik. Iya. Sahil, Allah yahdik. Iya, semoga Allah ngasih Hidayah. petunjuk, hidayah kepada lu, kira-kira begitu. Jadi doain yang baik-baik sampai dibiasakan, walaupun keceplosan, spontan gitu, jadi yang baik-baik yang keluar dari mulut kita. Tapi dia kalau nyumpain orang juga suka kayak gitu, Beb. Iya, jujur aja gua mah. Gue doain lu sukses ya, gitu. Oh gitu. Iya, dia bagus benernya. Bagus. Itu buat yang gak Tapi itu dari hati enggak? dari hati. Dari hati. Gue yang kayak begitu sama yang gak gue gedek. Oh. Kalau lagi bercanda gitu. Lo awas lo ya. Gue doain lo sehat lo. Gitu. Bagus. Gitu. Bagus. Nggak, tapi kalau yang tadi mah gue serius, gue gedek. Bener, ada orang yang bikin gue segedek itu. Nggak putus-putus di negara ini tuh. Itu gimana cara kita membiasakannya? Kalau sedangkan kita sama orang itu aja kita ngerasa kesel banget gitu, Beb. Ya. Buat kita berkata yang baik ke Iya. dia aja tuh kayak berat banget rasanya. Terus sampai tahap tuh kayaknya kalau dia menjadi orang baik, nggak nutup lubang yang udah dibikin. Nggak kebales tuh. Iya. Sakit hatinya kita Bukan ya. masalah sakit hatinya kita. Sebelnya kita kan. Sama berapa banyak orang yang dirugiin sama dia. Dan keselnya kita. Jahat itu Bib, orang itu. Bener. Kadang-kadang cuma dihukum 2 tahun, 3 tahun. Apa itu? Ini yang di kabinet itu kan. Di foto kabinet itu. Jadi begini deh. Pertama ya. Ya. Dengan puasa. Siapa ya gue? Iya. Oh, Karena buat nahannya. buat nahannya, karena puasa itu kan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Di surat Al-Imran, ciri orang yang bertakwa itu 3. Wal kadimina ghaidha, enggak marah meskipun dipancing marah. Wal afina 'anin nas, memaafkan orang yang bikin dia marah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dhar, memberikan doa terbaik kalau perlu sedekah kepada orang yang bikin lu marah. Dan saat lu sempit, wah duit gue sedikit, ada yang bikin marah. Itu puncak dari takwa. Dengan apa? Dengan berpuasa. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah dengan membiasakan mulut ini zikir, sholawat, sehingga walaupun di luar kontrol gak keluar yang aneh-aneh. Gak kira misalnya kalau kita banyak zikir, banyak sholawat, gak kira, ya gak kira. Iya. Gak kira. Gak kira Juga gitu. kesini mulu. Enggak, kan contoh doang. Anjing kan bisa ke sono. Tuh ada produser gua tuh. Tunjuk gitu. Kan kalau nunjuk ke kamera kayak Gua ke nggak kenal viewer, sama nggak boleh. Masa gak kenal? Enggak, gue gak kenal. Ya udah tuh yang depan-depan. Gue gak kenal semua, gue kenalnya di sini cuma keungguan. Ya, gila. Soalnya dari kecil ada di meja. Iya, rumah gua. benar. Apalagi kalau Familiar. Ramadan, Lebaran. Familiar sekali. Gini cara lu ya. Biar brand nempel terus tuh gini caranya. Aduh. Terus yang ketiga, ini kata Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali sangat concern kepada larangan untuk berdoa buruk. Bahkan semua ulama sangat concern di ini. Gue baca di Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Imam Ghazali, pokok hindari berkata buruk, berdoa buruk, bersumpah buruk, dan lain sebagainya. Jadi caranya kata Imam Ghazali, kalau ada Sumur di 99 alasan untuk lo berpikir suuzon kepada orang lain dan 1 alasan untuk husnudzon, pilih 1 alasan yang untuk husnudzon. Gimana? Kalau ada 99 alasan
untuk ngata-ngatain dia, nyumpahin dia, doain buruk tentang dia. Dan ada satu alasan untuk berkata baik, maka pilihlah satu alasan husnudzon untuk berpikir baik tentang dia. Ya. Dan kalau gak ada, maka ketahuilah mungkin ada hal yang gak lo tahu dari kebaikan dia yang Allah tahu. Sehingga jangan pernah berkata buruk, apalagi nyumpahin dan doain buruk kepada orang lain. Segitunya ya. Masya Allah Segitunya. ya. Karena kalau lu pragmatis Berat loh sekalipun kan balik ke lu juga, Mak. Iya paham. Gue gak tahu kalau itu balik ke gue. Gue Mohon pikir ke maaf orang nih yang bapak-bapak ganggu, udah maghrib. Ya Allah, Masya Allah. Iya. Setahu gua menanda maghrib azan, bukan bini lo datang. Ini kenapa bini lo datang? Ini tapi kan kita, ngapain tuh? Habis sisa. Tapi ini kan kita syutingnya bukan Ramadan. Kemarin kan Ini Apa? Syutingnya kan bukan Ramadan. jangan berisik. Ini kan tayangnya Ramadan. Di kan jamnya buka kemarin request puasa. katanya dicelup pakai teh enak. Iya. langsung disediain. Buka kongguannya kali ini juga, buka. Beb. Kayak kongguan. Kongguannya juga. Ini ada juga kongguan. Iya, nih kurma dulu. Korma dulu. Kasih makan orang yang berpuasa sama aja kita mendapatkan pahala puasa. Iya. Oke. Itu dari ini episode gua kemarin ambil. tuh. Lo Kasih makan orang yang berpuasa, pahalanya seperti kita berpuasa. Ambil. Atau sama dong tuh, atau sama. Atau Kita sama. padahal. Pahalanya keder dong. Beb, kasih makan orang yang berpuasa. Dia mah gak puasa. Puasa, Beb. Nggak usah kaget. Biasa aja. Kan udah bertahun-tahun kayak begitu. Sunnahnya diambil kalau belum kotor. Ayo. Cepet ambil cepet. Oh, itu ternyata sunnah, Beb. Oh iya. Oh iya? Tahunya belum kotor dari mana? Tahunya belum kotor. Kan ke ubin dia. Tergantung jatuhnya kemana. Kalau ini bubinya kan ubin. Ubinya Kalau bersih tanah kan. baru gitu ya, lumpur gitu. Biar dia gak mau. Begitu. Ini gua makan. Nggak usah. Gua aja. Kalau sisain, kalau cuma 3, lu nggak buka puasa? Hah? Lu Lu udah minum sendiri tadi belakang. Oh, dia udah. Apa sih? Patokan cewek puasa apa enggak kan lihat pakai kutek apa enggak. Biasanya kayak gitu. Oh, kalau pakai kutek air wudhu nggak masuk soalnya dia nggak Iya. keluar sekalian. Biasanya kan cewek pakai kutek Lagi itu kalau haid. lagi haid, lagi halangan. Kalau bini gue puasa atau enggak, pakai kutang atau enggak? Bukan kutek, kutang kalau bini gue. Yang modal lu ya? Kalau lagi Too much information. Kenapa kita tahu ya? Bukan cuma too much information sih. Tuh. Di bulan Ramadan, di acara dakwah, keluar omongan begitu. Beb, gangguan dulu, Beb. Ini dia. Mau yang mana? Mau yang- Wafer lagi. Enggak, yang coklat. Coklat enak, ajib. semuanya enak. Celup teh. Oh iya Celup teh. Enak. Lu yang dikitan. Gue banyak kan. Nonton aja lu. Kenapa sih? Passing dong. Apaan sih? Itu. Gantian. Andrea Pirlo. Passing dong. Ke Messi. Nih, Gak ada suka yang putih tuh, yang putih yang dingin katanya. kok tahu banget kamu? Tahu lah kan dia ngomong. Di Nih, WhatsApp yang lo itu. gini. Gue ngomong di WhatsApp lo padahal. Kok dibuka di sini sih? Soalnya dia biasa ngadepin orang dingin. Oh gitu. Iya. Emang hubungannya seprofesional Ini udah itu paling sih. enak buat buka puasa ini. Best. Kongguan assorted biskuit. Ini biskuit assorted yang dikemas dalam satu kemasan kaleng spesial. Jadi Kongguan assorted biskuit itu hadir dalam 2 ukuran. Ada yang 1.600 gram, Kongguan assorted biskuit red segi, dan ada yang 650 gram. Ini yang 1.600 nih. Yang 650 yang onono. Oh, bulat. yang bulat. Kongguan assorted biskuit red mini. Dan ini terbuat dari bahan-bahan pilihan berkualitas dan diolahnya juga secara higienis Benar. ya. Ada beberapa kategori biskuit di dalam kemasan Kongguan ini yaitu assorted cookies, terus ada crackers, ada wafers juga, ada wafer stick, ada pie, ada mari juga. Nah. Lengkap pokoknya di situ. Dan ini, aduh bentar ya, minum dulu. Seret. Dan membuat si Kongguan assorted biskuit ini jadi cemilan yang lezat, cocok untuk nemenin waktu ngumpul-ngumpul sama teman sama keluarga, apalagi buat bukaan puasa kayak kita sekarang. Pokoknya rayakan bersama Kongguan, Kongguan untuk semua. Untuk semua. Tepuk tangan dulu dong. Dan gue sukanya, gue kan dari tahun lalu nih sama Kongguan. Tahun ini katanya spesial Do Bahlul punya yel-yel Kongguan tuh. Iya, benar. Kemarin gue udah kasih tahu sama kamu. Yel-yel Kongguan tuh. 3, 2, 1. Mulai dari nada D. 3, 2, 1, go. Kongguan, Kongguan, Kongguan.
Di sini ada kongguan. Di sana juga kongguan. Memang kongguan kebersamaan. Lo ulangi lagi. Gue hajar. Dari tadi gua doang yang kerja, gua ditanya jawab panjang, Ya, emang- orang yang punya acara Kan kita nanya ilmu agama. Mau nanya sama siapa? Gua capek. Yang lain kerja, tadinya bawain ini, gua dakwah, lo sama Sahil cengar-cengir doang. Lu pikir kita nggak kerja ini? Gak ada. Apaan nanya-nanya doang. Di jalanan lo nanya Lah, sama kerjanya host ya begitu. tanya sama ChatGPT nih. Beb, katanya kalau doa orang di bulan puasa itu kan diijabah ya. Tapi kok ada doa Ana yang belum diijabah-ijabah, itu salahnya di mana gitu? Kalau cowok Ana, kalau cewek Ani. Ani dong. Tanya, Ami. ya kan Beb? Enggak ada ani. Enggak ada ani. Kalau kamu Anta, cewek anti. Kalau Ana ya Ana aja. Ani. Enggak ada. Ya salah berarti. Lu kok bisa sih sama dia? Gue aja pengen nendang. Tapi gue tertarik tuh. Sama bini gua. Bukan pertanyaannya. Salah dia di mana? Lo doanya Kenapa apa? penasaran masalah gue? Bukan. Lo kan nggak dijabah kan? Iya, ada doa yang katanya kalau di bulan puasa doa dijabah. Tapi Iya. kalau nggak dijabah tuh salah di mana? Pertama bagus ya, akhirnya Sadar. kan jadi introspeksi perempuan bahwa bisa punya salah. Karena di depan suaminya dia nggak pernah merasa punya salah ya. Itu bagus tuh, bagus. Pulang Mungkin aja. itu hikmahnya. Udah, itu hikmahnya dulu deh. Royokan Nikmati dulu. sih. Enggak, ya tadi gue sempat spill sih. Ada banyak sekali peluangnya yang intinya anak indadoni abdibi. Lu harus berhusnudon, berprasangka baik kepada Allah. Jadi ketika gini deh. Misalnya ketika lu beli tab loh. Tab kemudian nyampe rumah tabnya ternyata udah lu giniin gituin instan. Kok masih belum nyala juga. Yang pertama ada di kepala lu pasti, wah ada yang salah nih di gua nih kan. Oh coba dicas, sambil dicas coba gua gini, coba sambungin wifi dan lain sebagainya. Lu gak tiba-tiba bilang, wah tabnya kenapa nih pasti Lag gitu. Padahal pabrik mungkin salah dong. Iya, iya. Apalagi sama Allah yang sudah berjanji doa lo pasti dikabulkan. Sehingga ketika ada yang tidak dikabulkan dari doa lo, maka introspeksi bukan malah marah-marah. Pikirkan tentang prosesnya, bukan protes sama Allah gitu. Jadi ada berbagai peluang. Pertama tadi, Ini rumah gue. Gila kan ya? Iya maksud gue gitu. Ketuaan rumah. bukan gue kan mau dapat pahala juga. Lu tinggal bilang. Oh iya oke. Maaf ya. Lanjut gimana misalnya lu tadi? Jadi ya misalnya tadi ada masalah doanya gak rasional. Yang kedua usahanya kurang. Atau yang ketiga adalah sebenarnya Allah sedang mengabulkan tapi lu gak tahan menjalani prosesnya. Ada banyak lah peluang-peluang. Doa itu sebenarnya bisa juga digantikan dengan yang lain yang lebih baik. Cuman lu gak sadar gitu. Ini bukan berarti salah gitu ya. Bukan berarti, pasti yang salah kitanya bukan di Allahnya. Entah kita nggak mampu, belum mampu gitu Belum ya. siap. Dan naudzubillah kan kalau ternyata kita belum siap. Karena kasih sayang Allah, Allah tahan loh. Kalau dikasih, bisa jadi kemudian kita jadi berubah. Berantakan menjadi juga monster. mungkin misalnya Iya kan? kalau misalnya rezeki gitu ya. Kan kita belum siap nih nerima duit 1 miliar. Jadi ditahan dulu sama Allah. Misalnya kan ada orang begitu. Betul. Toto jadi OKB, jadi sombong. Betul. Atau jodoh lah misalnya. Kita pengennya cepat. Padahal Allah nyiapin di waktu yang tepat gitu. Kalau dipaksain cepat, jangan-jangan kenapa-kenapa dengan rumah tangganya gitu. Iya. Seringkali sih problemnya di kitanya. Memang belum siap lah dan lain sebagainya. Karena seringkali doa itu tidak muncul dari hati, tapi munculnya dari nafsu. Oh pengen kaya. Coba dari hatinya. Aman sih seharusnya. Gimana rencanainnya ya? Biar kekayaan itu dari hati gitu, bukan dari nafsu. Ya lu minta dicukupin aja segala sesuatu yang lu inginkan. Ya Allah, aku ingin Berkahkan rezeki berkahkan hamba. rizki hamba. Ya Allah, mudahkan hamba kemana-mana. Cukup dengan Denza. Cukup.
Boleh, cukup. Boleh, tapi maksud gue Cukup dengan Velfire. nggak apa-apa, tapi Cukup pajaknya dengan- Nih kalian udah gak butuh gue nih. Gue mau balik nih. kan gitu. Ntar dulu, ini Kalian kita, ngobrol berdua. kita lagi berandai-andai doanya. Jadi misalkan gini, Ya. ya Allah ya Rabb, hamba yakin Engkau yang maha kaya, Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan hamba. Ya. Engkau akan memberikan keberkahan dalam rezeki hamba. Ya. Engkau akan memenuhi segalanya ya Allah. Hmm. Kayak gitu boleh nggak, Beb? Iya, kalau gue ya agak ini sih Apa? sama Sahil. Dia Apa kan tuh? oke tuh, pengen rumah jadi. Heeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Berarti cara berdoanya udah benar yang di-share ke lu. Dia belum share cara Yang doa-doa. barusan Oh, yang itu. barusan. Iya. Enggak, gue mau langsung dari lu aja. Lu kalau doa bagaimana? Buat minta harta. Langsung aja. Kenapa sih? Gue langsung baca dari dia. Gua pertama ya, pasti gini lah. Awali segala sesuatu dengan bismillah. Innahu min Iya, Sulaiman pasti. wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Awali dengan bismillah. Bismillah. Terus setelah itu, akhiri juga dengan ya Allah pada akhirnya aku serahkan kepadamu. Ya. Apa yang terbaik? Jika permintaan aku terbaik itu, maka kabulkanlah. Ya. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan puncaknya, ya Allah jika hidupku akan menjadi kebaikan bagiku dan orang-orang di sekitarku, setelah makhluk di sekitarku, maka panjangkanlah umurku. Tapi jika hidupku hanya akan membuat aku semakin terjebak dalam kemaksiatan dan kerusakan bagi sekitarku, maka cepatkanlah umurku habis. Gitu. Ya. Tapi kan nggak minta mati kan, nggak minta bunuh Enggak. diri, tapi mengembalikan segalanya kepada Ya. Allah. Paham? Hartanya mana? Yang tadi harta. Harta. Mau minta harta gimana nih? Harta. Dia fokusnya duniawi kan? Ya, tapi kan takutnya itu nafsu. Iya. Itu nafsu. Iya orang, ini simple ya, mobil gue rusak mulu. Pengen ganti mobil. Minta mobil. Mobil. Minta aja, yang penting bismillah, terakhir ya Allah jika mobil itu yang terbaik bagi gua, kabulkanlah. Jika tidak, jauhkanlah ya Allah. Ah, Tapi lu gitu. spesifik minta mereknya apa, tahun berapa, Ya, rangkanya rangka tahun berapa. Emang samsat apa yang bilang orang Iya. Lah gak perlu. Harus jelas. Ya Allah, hamba pengen misalkan apa? Denza. Denza misalnya. Ya Allah, hamba pengen Denza. Ya. Tapi Denza yang rangka 2025 ya Allah. Oh gitu. Iya, Tapi tahunnya 2026 ya Allah. Iya, Ya. modelnya tahun 2026 tapi rangkanya rangka 2025 ya Allah. Kok bisa? Kok bisa begitu? Ya bisa emang Oh, bisa begitu ya? Oh, iya, Ada. iya. Supaya lu dapet diskon. Supaya dapet diskon gitu Teknis caranya. banget ya. Iya. Teknis ya. Iya. Tapi Tapi kalau- intinya sih doa terbaik, doa yang muncul dari hati yang tulus. Ya. Bukan soal bahasanya, bukan soal apa-apanya, tapi memang betul-betul dari hati yang tulus. Dan biasanya doa akan dikabulkan ketika kita sudah ikhlas. Berapa banyak orang yang berdoa minta anak, nggak dikasih, tapi ketika, ya Allah terserah pada engkau ya Allah, dikasih anak. Dikasih bener-bener. Minta kaya, belum dikasih ketika, ya Allah terserah engkau. Jadi karena ikhlas itu menandakan bahwa secara mental dan secara batin lo udah siap. Berarti lu ikhlasin dulu mobil lu. Yuk, ambil itu. Bukan baju Ntar kita. tengah bulan besok udah harus nih setengah turun mesin. Tolong ya. Beb, balik lagi ke struktur doa tadi. Sempat diajarin juga bahwa caranya itu adalah sebelum kita meminta atau kita berdoa, itu kita memohon ampun dulu, kita istighfar dulu. Jadi dimulai pertama kali berdoa, astagfirullahaladzim, 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 kemudian sholawat. Setelah sholawat baru kita meminta. Itu benar apa ada runtutannya atau gimana sih, Beb? Iya, itu kan cuman ini ijtihad dari para ulama ngajarin sesuai dengan pengalaman mereka. Tapi yang tadi kan sama aja kan. Pertama mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu diantara yang utamanya adalah bersyukur dulu. Bersyukur bahwa Allah telah memberikan apa yang ada pada kita. Itu dulu karena la in syakartum la azidannakum. Bersyukur itu kunci untuk nambah segala sesuatu. Kemudian yang kedua merendahkan diri kita. Nah, gandengan utama dari merendahkan diri kita ya istighfar. Oke. Memohon ampun atas kehinaan kita, dusta kita, dosa kita dan lain sebagainya. Baru setelah itu minta. Dan ada yang gue lupa dan diingetin sama Sahil, sholawat. Karena sholawat itu kata para ulama adalah kendaraannya doa. Jadi doa itu sebaiknya juga diakhiri atau diawali atau di tengah-tengahnya diisi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena itu adalah kendaraan.
bagi doa itu sendiri. Sholawat yang... Dan gini, Oh belum. Ya, memang. ada satu lagi. Habis dia ada berhentinya gue pikir kelar. Kadang ya, kata Nabi Muhammad, ada seorang yang datang kepada Nabi. Nabi, kenapa ya doa saya tidak kunjung dikabulkan sama Allah? Kemudian kata Nabi, cek makanan lo. Kalau takutnya ada makanan hak haram orang. itu makanan haram intinya ya, bukan hanya hak orang. Misalnya sesuatu yang haram itu menghalangi doa. Ih, orang-orang yang gue benci itu ya, itu isinya. Istighfar. Iya, orang-orang yang gue sumpahin itu banyak hak orang. Yang ada di mana orangnya? Di keraci kabinet itu. Banyak yang sudah terbukti kok. Di MK gitu maksudnya. Astagfirullahaladzim. Enggak dong, enggak. Lu boleh nggak nyebut nama sih? Karena dia tahu bakalan diblip. Kalau enggak juga dia kena. Iya. Makanya kita juga intinya kalau ada sesuatu di doa kita, kembalikan ke diri kita. Makanya seharusnya doa itu bukan hanya soal harapan, tapi utamanya soal muhasabah, introspeksi diri. Semakin berdoa pasti kita semakin clean tuh dari dosa-dosa. Kamu ada nggak doa yang kamu rasa belum dikabulin sama Allah? Jujur. Ada nggak? Punya suami baik? Belum, masih proses kayaknya. Baik kan aku alhamdulillah kan. Masya Allah. Suami rambut tabarakallah. polem kan? Apa? Lu belum kekabulkan suami rambut polem yang bisa begini kan? Gak bisa dia. Ngapain Kayak gorden. Ya gak tahu. Kalau lo pengen punya suami rambutnya lurus, kita gak tahu. Keinginan Ada lo nggak apa? doa yang belum terkabul? Apa? Ada Apa? Denza. Itu mulu bertiga ini. Urusan mobilis. Muter-muter di Denza nih keluarga ya. Denza. Sekarang mulu. pertanyaannya kapan nih Denza ngiklannya? Bisa gitu. Apa beneran gue? Awali dengan yang ada dulu disyukuri. Kongguan di depan mata lu disyukuri. Iya. Udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener. Kongguan selalu ada di kita. Nah, itu Setiap buka puasa kita pakai Bener. kongguan. Cuma kan gue gak mungkin nganterin anak gue sekolah pakai biskuit kan. Itu kayak terlalu pesugihan. Paham nggak? Ini realistis, Bib. Masa gue naik Ini biskuit? Kan ngomongin kendaraan nih. Aneh lu, Bib. Hari ini gue nganterin anak gue pakai yang coklat. Iya. Besok pakai yang wafer. Aneh banget. Tapi ya intinya maksudnya sudahi berpikir bahwa doa itu utamanya soal permintaan. Iya. Tapi soal penghambaan. Penghambaan. Lu masih gini. Lu masih dikasih kesadaran dan kesempatan untuk berdoa, itu kan sudah spesial. Iya. Berapa banyak orang di luar sana yang sudah tidak diberikan kesadaran dan kesempatan untuk berdoa. Karena dibuat kayak, Allah udah gak ngabulin doa gua. Allah udah begini. Allah udah begitu. Akhirnya dia gak diberi privilege untuk berdoa. Bagi gua bersyukurlah orang yang diberi kesempatan yang panjang untuk berdoa. Doa gitu. juga privilege berarti ya. Privilege lah. Artinya cuman kadang lu gak sadar aja. Lu ketika ada masalah, lu curhat ke ibu lu, ke bapak lu, ke temen lu, itu aja udah bikin lu nyaman. Curhat ke psikolog, psikiater, itu aja udah bikin lu nyaman. Bayangin, lu bisa curhat langsung kepada Allah dengan doa itu. Karena kata Imam Hasan Al-Basri, kalau lu ingin Allah berbicara kepada lu, maka bacalah Al-Quran. Tapi kalau lu ingin berbicara kepada Allah, maka berdoalah, sholatlah. Ibadah itu semua adalah pembicaraan. Sesimpel itu sebenarnya. Sebenarnya itu kan privilege. Kayak gini. Lu bisa datang ke psikolog termahal tapi gratis. Privilege kan? Oh, ibaratnya. Iya. Ibaratnya begitu. Lu masih punya ibu untuk lu curhatin, privilege. Iya. Lu masih punya bapak untuk lu curhatin, privilege. Ketika lu masih punya Allah untuk lu curhatin, itu the real privilege. Privilege tertinggi sih. Makanya orang yang paling miskin adalah orang yang sudah kehilangan Allah. Orang terkaya, orang yang masih punya Allah. Itulah harta, bukan Denza. Pengen tahu Nabi kalau doa gesturnya bagaimana nih? Gini, Iya. gini. Secara postur ya? Iya, pokoknya Posturnya. ini Seperti nih apa? gerakannya Ada apa gini? gitu. Apa gimana Ini nih? dari hampir 1 jam obrolan kita. Ini pertanyaan yang penting ini Terbaik doang ya? dari Kamal. Iya. Yang penting ini doang. Iya. Yang tadi Nggak enggak ada gunanya lu. Ini nih, Rasul kalau berdoa. Pertama adalah ngangkat tangan. Gini. Terserah, pokoknya ngangkat tangan. Gini enggak nyatu enggak? Ngangkat tangan. Enggak apa-apa. Soalnya ini nyatu. banyak orang beda nih, Beb. Ada yang begini, ada yang begini. Sama aja. Sama Yang penting aja. mengangkat Udah, oke. Karena hadisnya, kalau seorang hamba telah mengangkat tangan, maka Allah pasti akan turun tangan. Oke. Innallah hayy. Allah itu maha malu.
Jadi ketika kita ngangkat tangan, Allah pasti gitu. turun tangan. Kan Ngangkatnya Allah malu segimana untuk ya ngangkatnya? Segimana? terserah. Sini boleh. Intinya sih gak gini ya. Kalau gini kayak Iya. lu males-malesan deh. Iya maksudnya malah ada yang taruh di sini kan. Iya. Amin. Iya. Amin. Lama banget nih khotib nih. Amin. Amin gitu ada. Itu kayaknya bocah-bocah Jumatan dah. Ya kan? Pakai angkat tangan ini. Karena kata Nabi, doa itu inti ibadah. Bahkan kadang kita kan nggak anggap doa itu ibadah. Atau bahkan nggak anggap penting. Sering kali loh di acara-acara. Walimahannya orang Arab. Acara Apaan tuh nikahannya walimahan? orang Arab. Walimahan nikahan. Itu kalau doa dibarengi dengan bubur keluar, makanan keluar. Fokusnya Iya. makan. Iya. Atau ketika buka puasa bersama. Doa kayak sesuatu yang cuma formalitas aja. Bahkan seringkali sekarang doa di WA aja itu udah diwakili oleh stiker. Oh iya. Iya Iya. nggak? Itu kan berarti kayak lu nggak effort kopas gitu. ya? Iya, Iya, kayak iya. nggak punya concern di doa. Padahal di waktu kita berbuka puasa itu waktu mustajabnya doa ya, Beb? Iya, itu dia. Tapi kan kita kayak ini juga kayak orang takziah aja, berbelasungkawa ke orang meninggal. Ya. Itu kan sekarang sering udah pakai stiker Stiker. kayak rasa duka tuh. Bohong nih, nggak duka nih. Iya. Gua kalau ada orang gitu, biasanya ini ucapan permintaan maaf Lebaran, itu kan Iya. orang kopas-kopas Kopas, doang. betul. Gitu. Iya. Kalau udah Gak ada yang gue balas tuh, Bib. gue blokir. Kok suzon sih kali aja dia dari hati itu. Gue bukan suuzon, nama keluarganya beda nama keluarga dia. Lupa dia. Iya, lupa diedit. Gue bukan suuzon, lupa diedit. Nama keluarganya nih bukan keluarga dia. Iya. Lupa Dia diedit. namanya Hasan kok ini Husein dan keluarga gitu. Aneh deh. Jadi itu kemudian diantaranya mengusap wajah. Oke. Setelah berdoa mengusap wajah itu kan tradisi kita. Itu ya dari Nabi Muhammad. Oh sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel Cuman itu. angkat tangan, kalau hadisnya itu angkat tangan sama ngusap wajah. Ngusap wajah, Jadi sama terserah tuh selesai. tangan nyampe mana. Terserah. Iya gitu Biasanya ya. tergantung masalahnya sih. Maksudnya Kalau pakai tinggi biasanya berat banget gitu. Soalnya kan ada hadis yang rendahkan diri lu ketika berdoa, ada yang sampai kayak gini Bib, jadinya Bib. Seakan-akan merendahkan Ya si artinya kan gitu, gestur kan. Heeh. Artinya tubuhkan doa lu kata Jalaluddin Rumi. Tubuhkan doa lu. Gimana caranya ya tubuhkan doa lu. Ya bahkan kan kita diajarkan di sujud terakhir kita dalam sholat untuk Iya, berdoa. doa, Dan betul. doa itu boleh pakai bahasa Indonesia walaupun di dalam sholat. Oh. Doanya doang ya. pada saat kita sholat, Bukan pas Doa. rukuk terakhir, sujud Kan, terakhir. kan ada yang bilang sujud terakhir itu juga mustajab. Iya, iya, Sebelum lu salam ya. Betul. Itu doang yang boleh pakai bahasa Boleh pakai Indonesia. bahasa kan, Indonesia. doanya. Gitu. Terus kemudian juga berdoalah di tempat-tempat khusus. Artinya kadang yang mempengaruhi doa kita tempatnya. Nabi Allah Zakaria lama gak punya anak, akhirnya dikabulkan doanya minta anak ketika berdoa di mihrabnya Sayyidah Maryam. Di tempat ibadahnya Sayyidah Maryam. Jadi kadang carilah tempat-tempat mustajab. Karena itu kalau bisa lu punya rumah, ada musolanya. Biar Gitu? jadi, biar jadi Wah, lu tempat nggak berdoa. bilang kemarin. Emang udah jadi rumah lu? aja kan lu masih dibangun. Udah dibobok. Ya nggak apa-apa, tinggal sisain aja satu Nggak tempat. bisa jadi taman udah. Ah, taman potong aja. Lu milih taman daripada musola? Iya. Mana gua tahu kalau ternyata harus ada musola. Harus ada musola. Rumah gua dekat masjid. Kan gua udah bilang sama lu. Bilang rumah apa lu? seenggaknya ada musola. Ya minimal gelar sejadah. Udah tinggalin gitu aja. Tempat khusus. Lu sholat dong. Sholat lu tinggalin. Musola nih. Sip, enggak. Gini, Ada satu sholat itu spot lah ya, sebaiknya ada iya. satu spot. Biar ketika lu lewat musola lu ingat Allah. Oh, Tapi sholat gitu. sebaiknya tidak hanya di musola. Kalau sholat wajib malah kalau laki-laki sebaiknya di masjid. Ah. Kemudian kalau bisa pindah-pindah. Karena setiap bumi yang diinjak itu adalah Iya. masjid dan akan menjadi saksi nanti ya akhirat kalau bisa. Tapi dengan punya musola tuh kayak kita ada tempat titik sakral gitu. Iya. Ini ntar gue cari dah. Bisa, Nah, Mal. itu, Masih iya. bisa. Kan lu sekarang masih Enggak, nggak genteng. usah gue beli yang partisi-partisi gitu aja. Enggak, lu kan lagi pasang ubin. Kayak nambah-nambahin lu. Budget gue renovasi. Nggak mau buat musola? Boleh. Mau sukses enggak? Mau. Mau sukses enggak? Kalau nggak Masa salah, berjuang sedikit kalau aja nggak lu salah nggak ada mau? yang Boleh, bilang boleh, juga. boleh. Jadi kalau misalkan ada musola di rumah, terus kita benar-benar di tempat itu cuma buat ibadah dan doa, misalnya nggak main handphone, nggak melakukan kegiatan apapun di situ, doanya tuh lebih cepat nyampe, Beb. Bener nggak? Betul, ada faktor tempat, ada juga faktor waktu. Kayak di bulan Ramadan, waktu-waktu Yeah. tertentu, hari Jumat, Di antara- di antara azan dan puasa. iqomat dan lain sebagainya lah waktu-waktu itu. Intinya sebisa mungkin
sampai doa itu menubuh pada diri kita. Makanya kita juga punya tradisi ketemu orang baik, kita cium tangannya, kita peluk dia. Agar apa? Agar karena tubuhnya kita yakini udah doa. Sehingga nempel-nempel. Itu yang pernah terjadi ketika Nabi Muhammad di akhir hidupnya. Jadi ketika Nabi Muhammad udah sakit, Nabi Muhammad minta semua sahabat kumpul. Kemudian semua sahabat kumpul, Nabi datang dibopoh sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi berdiri, kata Nabi, aku merasa ajalku sudah dekat. Maka aku ingin memohon ampun kepada kalian. Jika ada kesalahan aku, kekurangan aku, kehilafan aku, maka aku minta maaf. Dan jika ada kesalahan itu yang tidak akan kalian maafkan kecuali kalian membalas, silakan balas sekarang. Padahal beliau manusia sempurna, insan kamil. Dan beliau ini maksum, tidak berdosa. Tapi kerendahan hati beliau itu menyebabkan beliau melakukan itu di depan para sahabat. Semua nangis mendengar kata-kata itu karena betapa rendah hatinya Nabi dan bahwa ajal Nabi akan segera datang. Tiba-tiba ada satu orang berkulit hitam mengangkat tangan. Saya ingin membalas. Kemudian kata para sahabat, siapa nih sok-sokan? Kapan Nabi pernah dosa? Gak pernah, apalagi ke dia ketemu aja jarang-jarang. Nabi kata Nabi, ya sudah kalau begitu maju. Kemudian kata orang ini, wahai Nabi, dulu ketika peperangan kamu pernah meluruskan barisan peperangan dengan menusuk-nusuk perut aku pakai tongkatmu. Oh, hingga baris gitu kayak disiplinin. Iya, hingga aku merasa kesakitan dengan tongkat yang kau tusukkan ke perutku. Maka aku ingin membalasnya. Kemudian kata Nabi, wahai Sayyidina Ali, pulanglah, ambil tongkat itu dan kemudian bawa ke sini. Dikasih tongkat itu, sekarang balas. Gak bisa, Nabi. Ketika kamu meluruskan barisanku dalam keadaan aku tidak memakai pakaian, sehingga langsung ke kulitku, maka aku ingin membalas secara setimpal dengan langsung menusuk perut engkau. Maka kemudian Nabi singkap bagian atas perutnya sampai dadanya untuk mendapatkan balasan itu. Tapi kemudian ketika dibuka oleh Nabi, orang itu melempar tongkatnya, kemudian memeluk Nabi Muhammad dan mencium dadanya Nabi Muhammad. Kemudian kata orang itu, Nabi, demi Allah aku berbohong. Mustahil engkau melakukan kesalahan. Dan mustahil aku meminta balas jika engkau melakukan kesalahan. Tapi ini hanya caraku untuk bisa menyentuhkan bibir ini kepada kulitmu. Oh gitu. Karena bibir ini aku ingin bawa ke akhirat sebagai saksi bahwa aku pecintamu. Oh. Jadi begitu. Aku pikir ini cerita yang ternyata badannya Nabi kurus itu loh. Enggak. Itu ada lagi yang lain ya? Enggak, iya. Oh. Iya. Jadi Biar bibirnya pernah nyentuh kulit Nabi. Betul. Jadi sampailah di titik di mana kita itu menubuh dengan doa. Kalau tidak, datanglah ke orang-orang yang doanya telah menubuh. Peluk dia, cium tangan dia. Makanya kita sama ulama, sama Ulama guru, itu kita ya, ajar itu sama maksudnya ibu kita, itu. sama bapak kita. Itu maksudnya minta doa tuh begitu. Betul. Karena Sampai tuh kita orang salim sama Betul. adik. Bahkan lo tahu Hajar Aswad itu menurut salah satu riwayat adalah simbol tangan kanannya Allah. Makanya kita cium. Oh, berusaha mau. Dalam satu riwayat itu adalah simbol tangan kanannya Allah. Jadi kita meminta. Karena itu para sahabat Nabi, misalnya Zaid bin Sabit itu mencium tangan Abdullah bin Abbas karena ada darah Nabi, ada darah keluarga Nabi di tubuhnya dia. Iya. Kemudian Abdullah bin Abbas mencium tangan Zaid bin Sabit karena ada ilmu di dalam tubuhnya Zaid bin Sabit. Atau kepada anak kecil, kita kan punya tradisi anak yang belum punya dosa, kita cium tangannya. Walaupun udah punya dosa, kita cium tangannya. Karena kenapa? Karena kita husnudzon kepada dia. Dia pasti dosanya lebih sedikit dari kita. Ya, anak kecil cium tangan orang yang lebih tua dengan husnudzon bahwa pasti pahalanya dia lebih gede dari kita. Intinya kita saling berprasangka baik kepada orang lain sehingga hubungan kita kepada orang lain betul-betul semua orang yang ditemui minta doa. Karena kita kan nggak tahu, mungkin dia ahli maksiat di mata kita. Tapi bisa jadi ada amalan-amalan khusus dan lain sebagainya. Makanya kita ditradisikan ketemu orang minta doa. Ketemu orang minta doa. boleh nggak? Nggak Gue tuh boleh udah deh. nganggep lu tuh orang baik, Bib. Gue pengen ntar di akhirat juga Allah tahu kalau gue pernah kontak sama lo, ngobrol sama lo, dan bibir ini boleh nggak gue cium pipi kanan lo sama kening? Pipi kiri cemburu. Oh iya, Minta juga. boleh.
sama ujung hidung sini. Tapi begini, hidung ketemu hidung. Oh gitu. Nah, gue baru tahu kalau ini makna. Iya Inong, please. Apa? Ini bagus banget buat engagement, Beb. Ayo. Bagus banget, Beb. Ayo. Habib, kan kita udah punya contoh. Siapa itu pemain Prancis? Bartes palanya selalu dicium deh. Oh iya, kiper tuh. Ah, kiper Bartes. Kiper Bartes. Ame siapa itu? Bukan Petit, siapa namanya? Pedro orang Prancis. Orang Prancis namanya Pedro. Zidane. Bukan Zidane. Ya udah. Bukan Petit, siapa lagi? Trezeguet. Bukan. Udah Pedrosa. Enggak, gue baru tahu nih urusan orang-orang nyium-nyium yang apa namanya? Tujuannya hari tuh itu. agama. Tujuannya tuh ya Allah, Lindungi bukan Bilqis. Maksudnya tangan bibir gue pernah nyium orang baik ini nih ya Allah. Iya. Saksi dia ya Allah gitu. Iya. Bukan semata-mata buat ilmunya dia gitu. Tapi buat Sebenarnya balik kemuliaannya. lagi itu kan tradisi ya. Iya. Cara kita ini love language aja. Cara kita menghormati orang. Ada banyak kan tradisinya Ya. kan. Jadi diantaranya ya cium tangan. Ada yang salim aja kan banyak. Ada yang Iya, gini, kita ada sempat yang bahas gini, tuh. ada yang gini kan ada banyak. Pokoknya intinya banyak. Tapi kenapa gue sampai sekarang belum boleh nyium keningnya Mama Dede? Kan buat gue Mama Dede tuh Karena baik. lu bukan mahram. Oh, Sama kebatas Mama di Dede. situ. Iya. Kebatas di situ. Iya. Gitu Kalau ya? emang sama semua orang mahram ya lu Ratu Elizabeth juga bisa lu cium. Iya, Ngapain? ngapain? Udahnya semuanya mahram, lu milih nenek-nenek. Balon, masih ada yang lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke ceramah cerita sama Ana. Sesuai yang kita minta waktu itu, Beb. Oke. Ada pertanyaan Titipan. dari bintang tamu kita. Ya. Dan ini pertanyaan datangnya dari Embelak Cobra. Wah, gak usah lah. Beb, dia habis umroh kemarin. Iya. Iya, lagi belajar sholat, lagi belajar macam-macam, lagi belajar ngaji. Iya, masya Allah. Nih, Betul, coba betul, kita dengerin pertanyaan dari Abel ya. Ini dia cuplikannya. Habib, saya pengen bertanya, simpel aja sih pertanyaan saya nih tentang keluarga. Apabila seorang laki-laki mensetubuhin setan. Mensetubuhin setan. Nah, tapi sang istri tidak tahu bahwa dia bersetubuh sama setan. Ini seperti apa tanggapannya? Ya, maksud gue ya, ini kan bulan Ramadan ya. Setan diikat ya, masih disetubuhi. Kesel banget tuh setan. Jadi dikit-dikit gitu. Fetisnya sama setan kan Ya udah, detail banget sih lu. Udah. Enggak, tapi itu dijelasin sama dia. Ini nyata, Bib. Ada temen dia ngaku begitu. Nah itu Mensetubuhi dia yang setan. dilarang oleh ulama. Apa itu? Cerita-cerita seperti ini sudah ada dari zaman dahulu. Mereka mengaku bersetubuh dengan setan dan itu dilarang oleh ulama. Mau Yang dilarang itu apa ini? kawin, nikah dan lain sebagainya, berhubungan dengan setan secara seksual itu tidak dibolehkan oleh ulama. Emang bisa? Emang Itu emang bisa bisa? pertanyaannya kita. Emang bisa, Beb? Makanya ada fenomena-fenomena seperti itu, maka dijawab oleh ulama, pokoknya nggak ada yang begitu-begituan. Karena kenapa? Itu dahulu jadi modus untuk orang punya anak yang haram, hasil perzinahan, dibilangnya, lu bersetuju dengan apa? Dengan setan. Jadi itu jadi modus kebohongan di zaman dahulu. Iya. Jadi modus aja, bukan berarti Jadi bisa jadi ini fenomena ini sebenarnya nggak ada gitu ya. Fenomena itu nggak ada. Cuman orang yang mengada-ngada saja. Betul. Jadi agama mengajarkan untuk menghindari cita-cita kayak gitu karena nggak ada gitu kan? Betul. Jadi sama sekali tuh ya, cerita itu tuh bohong cerita berarti. bohong, tapi cerita itu kan ada di sekitar kita. Di kampung gua aja ada yang begitu-begitu. Tapi orang Arab tuh berarti nggak Iya. ada. Pesugihan Arab gitu-gitu. semua, Beb. Apa? Kampung kan, kan kan Arab. kampung gua bukan, kalau yang itu kan yang kampung Arab kan, bukan maksudnya di kota gua tuh banyak cerita. Oh, kota saya Pak, sebelum ada viral-viral, kota saya udah viral dengan setannya Pak. Bondowoso itu kota setan katanya, banyak setannya. Jadi banyak cerita-cerita seperti itu, tapi seringkali itu jadi modus. Karena itu modus-modus seperti itu bukan hanya terkait dengan setan, bahkan terkait dengan segala sesuatu yang halal dan haram. Misalnya nggak boleh tuh lo bilang, ini soju tapi soju yang halal. Kan kadang ada kan, Ya. soju halal. Oh ini babi tapi babi yang halal. Kan ada tuh yang vegan
tapi dibuat sedemikian rupa Tahu sampai burung rasanya halal, sampai rasanya kayak babi gitu. Nah, itu nggak boleh karena kenapa? Pertama, berpotensi bikin orang berpikir yang halal aja enak apalagi yang haram ya. Akhirnya orang Beralih ke distrek ke sana. haram. Takutnya banyak mudorotnya berarti. Yang kedua sama kayak ini, bikin orang bingung. Ini soju yang halal atau haram gitu. Nah, akhirnya nanti ada anak haram, enggak tapi ini hasil perkawinan dengan jin gitu dan lain sebagainya. Iya, artinya itu hanya jadi modus bagi banyak orang. Pokoknya yang harus dilakukan sama kita ini yang dengar cerita-cerita itu gimana? Jadinya Langsung kita patahin aja, bohong gitu. Betul. Iya. Agama ngajarinnya begitu kan? Salah circle lo, pertemanan lo. Semua teman-teman lo tuh ada yang asik. Iya, sampai segitunya sih. Dinasehatin aja. Tapi Habib nih asal tahu juga nih FYI. Tadi yang cerita ke Ebel tahu nggak siapa? Limba ngomong juga kagak. Iya. Ceritanya itu. Bukan bermaksud untuk ngejudge ya. Apa? Kalau Ebel yang cerita ya. Kayaknya iya. Dia bener-bener kayak temen aku bener. Dia ngaku sampai keringet dingin gitu. Meyakinkan sekali. Gitu. Tapi yang cerita Ebel. Iya, cerita Ebel. Tapi kan itu masalahnya abis dia cerita soal dia lagi belajar agama. Masa gue pentalin lagi? Gue yain aja. Iya. Nah, balik lagi ke soal berpuasa tuh. Yang waktu itu bahkan kan iblis pun berpuasa kan di bulan Ramadan gitu. Kemudian malaikat pun berpuasa ketika malaikat gak setuju penciptaan manusia. Kemudian kata Allah, enggak, ini adalah ciptaanku yang terbaik. Kemudian malaikat ya udah berpuasa sampai pengen tahu nih hasilnya manusia itu seperti apa. Gitu. Ini bisa kayak jadi tagline-nya UMKM nih. Apa tuh? UMKM kan si ini aja beli, masa lu enggak? Nah kalau Puasa. iblis aja puasa, masa lu enggak? Jangan iblis yang dipakai Bahlul buat promo, yang malaikat dong. Malaikat aja puasa, masa lo enggak gitu. Tuhan pun berpuasa, sama masa iblis. lo enggak gitu. Tuh, Nah, Tuhan pun iya. berpuasa. Tuhan pun bersolawat, masa lo enggak gitu. Tuhan bersolawat. Iya, innallaha wa malaikatahu. Lu ngaji enggak? Itu di Quran. Nggak kena. Itu di Quran. Nggak kena. Kesini. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Makanya tahu itu. pernah ada ulama yang ditanya, Hah? Allah lagi ngapain ya sekarang? Yang pasti lagi sholawatan. Oh iya. Karena yusollu itu artinya selalu bersolawat. Sampai sekarang tetap bersolawat. Kita akan bahas lebih lanjut di episode berikutnya. Tahan. Terima kasih Habib Jafar, luar biasa sekali di episode kali ini. Asik. Talk show. Tentang Tuhan yang bersolawat. Asik. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan. Awas nanti kalau bukan itu temanya loh. Maafin kalau bukan itu temanya ya. Kita nggak tahu sih sebenarnya episode berikutnya temanya apa. Husin Jafar, terima kasih.